Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel ini pasti sangat bermanfaat untuk mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Karena di channel ini kontennya berisi matematika untuk anak SMA, matematika untuk anak SMP, dan matematika untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang matematika kelas 8 SMP ya. Bab relasi dan fungsi bagian yang kedua. Seperti melanjutkan yang pertama bahwa sumber belajar dari yang kita bahas kali ini saya ambil umumnya saya ambil dari buku ini Matematika SMP untuk kelas 8 yang saya susun yaitu Bapak Samsul Junaidi. Pak Samsul ini saya dan Pak Eko Siswono, seorang guru besar matematika di Universitas Negeri Surabaya. Diterbitkan oleh ESIS. ESIS ini grupnya penerbit Erlangga. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah kalimat motivasi yang bisa kita renungkan, lalu kita sikapi dengan positif ya. Yaitu dari seorang tokoh bernama Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini orang yang sangat cerdas ini. Orang yang sangat cerdas. Ini ulama besar, ulama besar. Umur 10 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an dan hafal ribuan hadis. Itu menunjukkan beliau ini sangat-sangat cerdas. Sangat-sangat cerdas. Beliau berkata, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan merasakan penatnya kebodohan. Nah, ini harus disikapi dengan positif. Kita harus berhati-hati dengan tindak tanduk kita ya. Ini maksudnya jika kamu tidak tahan penatnya belajar, kalau kita ini malas belajar, memang belajar itu penat ya, menjemukan, membosankan gitu ya. Tidak enak, lebih enak nonton TV, lebih enak main, lebih enak WA dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi itu semua harus kita lawan, harus kita lawan. Kita harus belajar. Kita harus berada di dalam kamar, menghilangkan kesenangan-kesenangan itu ya. Menghilangkan ya. Bukan menghilangkan tapi membatasi. Harus ada waktu untuk belajar. Maka kalau kita tidak bisa melakukan itu, nah ini akibatnya kita akan merasakan penatnya kebodohan. Jadi kalau kita tidak mau belajar di masa muda, maka nanti kalau pada saat SMP tidak mau belajar, kita akan kesulitan masuk SMA negeri atau masuk SMA swasta favorit. Nah, kita pun akan kesulitan masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta yang favorit. Kita juga kesulitan mencari kerja dan hidup kita tidak nyaman. Oleh karena itu kita akan merasakan penatnya kebodohan. Maka itu mari mumpung masih muda, belajar, belajar, dan belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Oke ya. Baik, saya lanjutkan tentang relasi dan fungsi. Kalau pada pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas tentang relasi. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari fungsi. Untuk pengertian fungsi ini perhatikan ini. Diketahui dua buah himpunan berikut. Ya. Satu, himpunan ibu kota negara. Himpunan ibu kota negara ini saya beri nama himpunan A ya. Himpunan selalu ditulis dengan huruf besar ya, huruf kapital. Sama dengan terus dikasih ini kurung kurawal ya, ditandai dengan kurung kurawal. Anggotanya adalah Jakarta, Manila, London, Kairo. Lalu yang kedua, himpunan nama negara. Nama negaranya saya beri nama B, B kapital, B besar. Sama dengan anggotanya adalah Thailand, Filipina, Mesir, Jepang, Indonesia, Inggris. Maka kita bisa membuat relasi dari himpunan A ke himpunan B. Seperti yang kita lakukan kemarin pada saat kita belajar relasi ini. Yang A saya gambarkan ini A ya. Anggotanya ini Jakarta,
Manila, London, ini London, lalu ini Kairo, Kairo. Dan B, himpunan B, saya tulis di sebelah kanannya, ini anggotanya Thailand, Filipina, Mesir, Jepang, Indonesia, dan Inggris. Ya. Nah, kita buat relasi ibu kota dari, namanya relasi ibu kota dari. Jakarta kita tahu ibu kotanya Indonesia, maka panahnya ke sini, ke Indonesia. Ini kita baca berarti apa? Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Lalu Manila, kita tahu Manila itu ibu kotanya Filipina. Terus London itu ibu kotanya Inggris. Panahnya berarti menuju Inggris. Kairo adalah ibu kotanya Mesir. Ya, ini ke Mesir panahnya. Oke ya. Nah, ini disebut relasi dari A ke B. Ini bukan relasi secara umum yang sudah kita bahas kemarin. Ini ada hal khusus ini ya, yang menyangkut dengan ini pengertian nanti fungsi ya, fungsi. Dari gambar ini kita catat nih, setiap kota pasti terletak di sebuah negara. Ini pasti Jakarta ada di Indonesia, Manila pasti di Filipina, London ada di Inggris, Kairo ada di Mesir. Tidak mungkin Jakarta itu ada di Indonesia juga ada di Thailand. Ya kan nggak mungkin. Itu artinya apa? Setiap anggota A pasti punya kawan di B ini. Jadi ini Jakarta punya kawan, Manila punya kawan, London punya kawan, Kairo punya kawan. Jadi semuanya ini punya kawan. Dan kawannya cuma satu ya, kawannya cuma satu. Ini tangannya cuma satu ya. Tangannya kita istilahkan kawan dengan tangan. Tangannya cuma satu. Ini tangannya cuma satu. Yang kedua, tidak ada sebuah kota yang menjadi ibu kota lebih dari satu negara. Jadi misalnya apa? Jakarta jadi ibu kotanya Thailand sekaligus jadi ibu kotanya Indonesia. Enggak ya. Jakarta itu hanya ibu kotanya apa? Indonesia. Artinya apa? Setiap anggota A punya tepat satu kawan di B. Nah, yang memenuhi syarat inilah. Satu, semua kota punya kawan. Ya. Semua anggota A, ini setiap anggota A punya satu kawan di B. Dan yang kedua syaratnya, setiap anggota A punya tepat satu kawan di B. Jadi tidak punya lebih dari satu kawan. Maka ini yang disebut fungsi. Ya, fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus. Setiap anggota A punya tepat satu kawan di B. Nih, maksudnya setiap anggota A itu berarti semua anggota A punya kawan. Nggak boleh nggak punya kawan. Ini kamu lihat nih. A punya kawan semua, ya toh? Punya kawan semua ini, punya tangan semua. Itu menunjukkan punya kawan semua. Dan syarat kedua mempunyai tepat satu kawan di B. Tepat satu kawan itu berarti tangannya cuma satu ini. Tangannya cuma satu, tangannya cuma satu, tangannya cuma satu, tangannya cuma satu. Ya, itu disebut apa? Fungsi. Jadi ini tidak ada yang tidak punya kawan, satu syaratnya. Terus tangannya cuma satu. Tangannya cuma satu. Oke ya, itu disebut fungsi. Berikutnya, contohnya ini. Atau ini, sebelum kita beri contoh, ini perhatikan kembali gambar di atas. Gambar di atas saya pindah ke sini ya. Gambar tadi tetap ini, cuman ini saya beri warna ini, warna agak keungu-unguan ini ya. Ini. Maka ada beberapa istilah. Anggotanya A ini disebut daerah asal atau domain. A yaitu Jakarta, Manila, London, Kairo disebut daerah asal atau domain. Sedangkan anggotanya B ini, himpunan B ini disebut yang anggotanya Thailand, Filipina, Mesir, Jepang, Indonesia, Inggris disebut daerah kawan atau kodomain. Terus ini ada yang dituju panah ya, ada yang dituju panah. Mana yang dituju panah ini? Sret, Indonesia, Filipina, Mesir dituju panah, London, Inggris ya. Yang dituju panah diberi warna ini. Maka yang diberi warna itu atau yang dituju panah itu disebut daerah hasil ya. Ini daerah hasil atau ring Jadi kalau ditanya daerah hasil berarti yang dituju panah gitu ya. Gampang mengingatnya. Gampang mengingatnya. Oke, sekarang contoh yang pertama.
Manakah diagram panah di bawah ini yang merupakan pemetaan? Pemetaan juga disebut fungsi ya. Pemetaan juga disebut fungsi. Gampang tadi ya, mengingatnya apa? Satu, punya kawan ya. Semuanya punya kawan. Ini saya bahas satu aja dulu di sini. Disoalin langsung saya bahas satu. Ini apakah B ini semuanya punya kawan? Iya. Iya toh? Terus apakah ini satu ke tangannya? A ini punya tahu satu tangan ini. B itu punya satu tangan. C itu punya satu tangan. Maka dari P ke Q itu disebut fungsi atau pemetaan. Kalau dibalik dari Q ke P, apakah pemetaan atau fungsi? Bukan. Kenapa? Karena ini nggak punya kawan. Ya, ini nggak punya kawan. D tidak punya kawan di sana mana? Nggak punya tangan. Ya. Dan E punya dua tangan. Ya, punya dua tangan. Itu. Jadi ada dua yang dilanggar di sini ya. Dilanggar di sini. Oke, saya bahas satu persatu. Yang satu tadi sudah dibahas, yaitu pemetaan. Nah, ini gambarnya ini. Yang satu tadi kalau kita lihat nih, gambar satu adalah pemetaan. Karena setiap anggota P punya tepat satu kawan di Q. Nah ini, A punya kawan E, B punya kawan F, dan C punya kawan E. Kawannya boleh sama ya, kawannya boleh sama. Asalkan tangannya ini cuma satu ini. Jadi A punya kawan E, C juga punya kawan E. Itu boleh ya, nggak apa-apa ya. Kalau tanya ringnya mana? E dan F ya. E dan F, yang C bukan. Karena tidak dituju panah. Paham ya? Sedangkan ini yang kedua, kita nggak usah lihat ini dulu apa pembahasan ini. Yang ini semuanya punya kawan. Ini punya kawan semua ya. Ini punya kawan. Syarat pertama oke, tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Yaitu apa? B ini punya dua tangan. Nah ini B-nya punya dua tangan. Maka ini bukan fungsi. Alasannya ini loh. B-nya punya dua tangan. Walaupun ini punya satu, tapi ini punya dua. Ya. Maka yang kedua ini bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kita lihat gambar dua bukan pemetaan. Nah itu. Alasannya punya lebih dari satu kawan di Q, yaitu B, E, B, F. Ya, jadi B, Q, B, E, B, F. Ya, B, E, B, F. Oke ya. Yang ketiga, tanpa melihat ini dulu ya. Ini kamu lihat. Apakah titiknya punya kawan semua? Iya. Berarti syarat pertama oke. Apakah A punya satu kawan? Iya. B punya satu kawan? Iya. C punya satu kawan? Iya. Berarti ini pemetaan. Kawannya saya bilang tadi boleh sama ya, kawannya boleh sama. A punya kawan E, B punya kawan E, C punya kawan E. Paham? Paham ya. Tapi kalau ke B bukan. Kalau dibalik gini ini bukan fungsi, bukan pemetaan. Kenapa? Ini nggak punya kawan. Satu. Ini juga nggak punya kawan. Sedangkan ini tangannya tiga. Ini tangannya tiga. Ya, paham ya? Kita lihat yang keempat. Apakah B ke Q pemetaan? Bukan. Kenapa? Ini nggak punya kawan. Ini nggak punya kawan. Ya, ini kawannya ada tiga malah. Nah, ini lihat. Gambar 4 bukan pemetaan. Sesuai itu, nggak usah melihat ini pun. Kalau tak paham definisinya, melihat ini aja sudah tahu kalau ini bukan pemetaan. Ya, oke. Tapi kalau Q ke P, apakah pemetaan? Kita lihat. Apakah semua anggota ini punya kawan di P? Iya, ini punya kawan, ini punya kawan, ini punya kawan. Apakah tangannya cuma satu? Coba dilihat. D tangannya cuma satu. E tangannya cuma satu. F tangannya punya satu. Berarti apa? Q ke P adalah pemetaan. Kalau dibalik ya. Kalau dibalik Q ke P adalah pemetaan. Bisa dipahami ya? Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui himpunan A, 1, 2, 3, dan B, A, B. Buatlah diagram panah yang menyatakan fungsi A ke B yang mungkin bisa dibuat. Fungsi pemetaan ya. Jadi ini ada banyak bisa jadi ya. Ada banyak, ada banyak. Pokoknya yang bisa dibuat bagaimana. Terus banyaknya fungsi atau pemetaan A ke B yang mungkin bisa dibuat. Maka
Nanti kalau kamu ingin latihan bisa dibalik ini ya soal ini ya. Diketahui tetap yang A ini pertanyaan tetap, cuman ini dibalik gitu, B ke A ya. Ini juga begitu, B ke A. Maka kamu coba ya. Seperti contoh ini. Sekarang A ke B. Anggota A 1, 2, 3, anggota B A, B. Kita lihat. Nah ini anggotanya A 1, 2, 3. Anggotanya B, A, B. Maka kalau ingin mencari pemetaan, maka satu dibuat ke A semua. Ini satu saya buat ke A semua. Satu ke A semua. Nggak usah diubah, satunya ke A. Lalu setelah itu dua ke A, dua ke A. Tiganya boleh ini, tiga ke A dan tiga ke B. Sudah ada dua. Sekarang tadi yang ini tadi dua ke A, dua ke A. Sekarang duanya dipindah ke B, duanya ke B, duanya ke B. Tiganya ke A dan tiganya ke B. Paham ya? Berarti ini pemetaan semua, ini ada sudah ada 4. Nah, yang berikutnya kalau tadi satu dipetakan ke A, sekarang satu dipindah ke B. Mana satu dipindah ke B? Ini satu dipindah ke B. Ini satu ke B. Satu ke B, satu ke B. Nah, untuk satu ke B ini sekarang dua dibuat ke A semua. Dua ke A, dua ke A. Ya toh? Maka tiganya bisa ke A, tiganya bisa ke B. Ada dua sudah yang kayak gitu. Sekarang duanya dipindah ke B. Duanya dipindah ke B, maka tiganya ke A, tiganya ke B. Ada 4. Berarti totalnya ada berapa? Ini 4, yang ini 4. Berarti 8. Ya. Jadi ada 8 pemetaan. Ya. Soalnya tadi kan ini, buatlah diagram panah. Diagram panahnya tadi sudah dibuat, ada 8. Lalu yang B banyaknya fungsi, ada 8. Gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada banyak, ada 8. Gambarnya juga ada 8 macam. Ya. Nah, untuk mencari banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan bisa pakai rumus ya. Ini. Jadi ada 8 buah fungsi dari A ke B yang bisa dibuat. Kalau pakai rumus gini, banyaknya fungsi pemetaan dari A ke B yang bisa dibuat adalah apa? NB pangkat NA. Keterangannya ini, NA banyaknya anggota himpunan A, NB banyaknya anggota himpunan B. Kita lihat gambarnya. Anggotanya A ada berapa? 3, berarti NA 3. Anggotanya B, 2, berarti NB 2. Nah, coba kita lihat. Banyaknya fungsi dari A ke B sama dengan apa tadi? NB pangkat NA. NB-nya ada 2, NA-nya ada 3. Maka 8. 2 pangkat 3 ke 8. Sama ya. Dengan melihat gambar hasilnya sama. Ini 8, ini 8. Oke ya. Sekarang kita lanjut subbab selanjutnya yaitu tentang nilai fungsi. Kalau ini A, ini B. Fungsinya dari Y sama dengan Fx. Fungsinya Y sama dengan Fx. Pada gambar fungsi Y sama dengan Fx memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B. Nilai Y yang diperoleh disebut nilai fungsi. Jadi nanti maksudnya begini. Di sini kan ada anggota gitu ya. Ada anggota banyak nanti dalam, maka anggota ini dimasukkan ke sana gitu. Maka didapatkan nilai Y di sini. X masuk ke sana ada Y. Kalau X-nya lain masuk ke sana ada Y lagi. X masuk ke sana lagi ada Y lagi gitu. Maka semua nilai Y ini disebut nilai fungsi. Agar jelas contohnya seperti ini. Contoh 3. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Setelah T menit, mobil itu menempuh jarak 5T kuadrat. Fungsi S dari jarak ditentukan oleh rumus ini. ST 5T kuadrat. Jadi S ini jarak. S itu jarak ini. ST jarak sama dengan 5T kuadrat. T-nya menit, berarti waktu. Apa arti dari S5? Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah ia bergerak 10 menit. Maka S5 berarti jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 5 menit. Jadi kalau, kenapa kok begitu ini kalimatnya nih? ST adalah apa? Jarak dari mobil setelah apa? T menit. Ya, setelah T menit. Berarti S5, jarak ini ditempuh mobil setelah 5 menit. Oke, ya, itu penjelasannya. Yang B,
tentukan jarak ini tempuh mobil setelah ia bergerak 10 menit. Berarti kalau T-nya diganti 10, S-nya berapa? Itu maksudnya yang B. Ini ST 5T kuadrat, T-nya 10, T-nya diganti 10, ini 10. 5-nya tetap, T-nya diganti 10 kuadrat tetap. 5 tetap, 10 kuadrat 100. 5 kali 100, 500. Jadi jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 10 menit adalah 500 meter. Paham ya? Ini disebut nilai fungsi. Ya. Ini disebut nilai fungsi. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan sampai ini tentang fungsi. Ini ada soal, ayo berlatih satu. Ini soalnya ya, bisa dicoba. Lalu ini ada ayo berlatih dua. Ini soalnya bisa dicoba ya. Lalu ayo ini ada ayo berlatih tiga. Ini soalnya ya, bisa dicoba. Kalau kamu ingin berdiskusi, ini ada WA pribadi ya. Bisa dihubungi ini. Kamu foto soalnya yang tidak bisa, nanti kirim ke sini. Insya Allah yang serius pasti dilayani. Pasti dilayani. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.